Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Zalfa Zaira dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran sosiologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi. Definisi sosiologi menurut para ahli ada 3. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang kedua ada Auguste Comte, yaitu sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga ada Sujono Sukanto, menjelaskan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sejarah sosiologi sampai ke Indonesia. Pada masa Sri Paduka Mangkubuwono IV dari Surakarta, terdapat ajaran Wulang Teh yang mengajarkan tentang cara hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu ada 4, yaitu ada empiris yang artinya berdasarkan observasi dan menggunakan akal sehat. Yang kedua ada teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada kumulatif, yaitu berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat ada nonetis, yaitu menjelaskan fakta-fakta secara analitis tanpa mencari baik buruknya suatu fakta. Lalu sosiologi dalam bentuk penelitian. Yang pertama kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya mengutamakan tentang perjalanan dan data yang diperoleh. Yang kedua ada kuantitatif, yaitu menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data nomestik. Kegunaan sosiologi itu ada 2. Yang pertama perencanaan sosial, yang kedua penelitian dan pembangunan. Lalu objek sosiologi itu, yang pertama objek material, terdiri dari kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia. Yang kedua ada objek formal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Lalu selanjutnya ada interaksi sosial. Definisi interaksi sosial yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu yang kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial ada 3. Yang pertama jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Yang terakhir adanya waktu dan tempat. Syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial primer, yaitu kontak secara langsung atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara bertatap muka. Yang kedua ada kontak sosial sekunder, yaitu kontak secara tidak langsung atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara. Proses komunikasi ini dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu komunikasi verbal, bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan. Contohnya seperti berbicara atau surat menyurat. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi dengan memakai simbol-simbol seperti gestur tubuh atau bahasa isyarat. Selanjutnya faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga motivasi, dan yang terakhir sugesti. Belum coy. Ya. Udah 3 menit. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6. Yang pertama imitasi, identifikasi, motivasi, sugesti, simpati, dan empati. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif, artinya bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama yang harmonis. Proses asosiatif ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah proses yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan secara spontan, kontrak, langsung, dan tradisional. Lalu ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang perorangan atau kelompok manusia. Yang terakhir ada akulturasi, proses sosial kelompok yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.
Lalu bentuk interaksi sosial yang kedua ada disosiatif. Artinya keadaan sosial yang tidak harmonis akibat adanya perkembangan antar anggota masyarakat. Proses ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu persaingan, kontraversi, pertikaian, dan konflik. Syarat-syarat interaksi sosial ada 5. Yang pertama komunikasi, komunikator, efek, pesan, dan media. Selanjutnya nilai dan norma sosial. Pengertian nilai menurut kontekstusi. Nilai menurut kontekstual adalah sekumpulan perasaan yang ada pada hari kita keluar dalam bentuk anggapan terhadap suatu hal-hal itu adalah kepantasan, yaitu pantas atau tak pantas, baik atau buruk, benar atau salah dalam kehidupan. Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial menjadi 3. Yang pertama nilai material, artinya segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, contohnya udara. Yang kedua nilai vital, artinya segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengecilkan kegiatan, contohnya HP untuk belajar online. Yang ketiga ada nilai kerohanian, artinya segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian antara lain, yang pertama nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, yang kedua nilai keindahan yang bersumber pada akal manusia, yang ketiga nilai kebaikan atau nilai norma yang bersumber pada kodrat manusia, yang keempat nilai religius yang bersumber pada kepercayaan. Lalu Profesor Dr. Noto Negoro juga membagi nilai sosial berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap penting. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada banyaknya penganut nilai tersebut, lamanya penganut nilai tersebut, tinggi rendahnya usaha pemberitahuan, yang terakhir prosedur penganut nilai tersebut. Ciri-ciri yang kedua ada nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang menjadi kepribadian sehingga seorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir, melainkan secara tidak sadar. Materi selanjutnya yaitu ada masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusi dan permasalahannya. Lalu ada teori masalah sosial, yaitu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang terjadi karena adanya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik antara individu dengan kelompok, dan bisa membahayakan kehidupan satu kelompok sosial. Teori yang pertama ada teori fungsionalis, yaitu semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga jika dua elemen dari masyarakatnya tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Yang kedua ada teori konflik, yaitu masalah sosial yang muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, etnis, dan gender. Yang ketiga ada teori interaksi simbolis, yaitu bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Faktor-faktor penyebab masalah sosial, yang pertama kemiskinan, kemajuan teknologi informasi, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada kepadatan penduduk. Selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan adalah terkekangnya kehidupan, salah satunya yaitu kemalasan. Pengertian kemiskinan. Menurut pengertian kemiskinan yang pertama ada absolut, yaitu ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Yang kedua ada relatif, kemiskinan yang dilihat antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Bentuk-bentuk kemiskinan terbagi menjadi 3, yaitu kemiskinan natural, yang artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana alam. Yang kedua ada kemiskinan kultur atau malas dan boros, artinya budaya yang membuat orang miskin, contohnya seperti bolos dan malas sudah menjadi budaya. Yang terakhir ada kemiskinan yang terstruktur atau struktural,
yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia. Faktor-faktor penyebab kemiskinan terbagi menjadi 3, yaitu ada faktor pribadi yang terdiri dari cacat fisik, penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, malas, boros, dan moral. Yang kedua ada faktor geografis, yaitu terdiri dari iklim atau cuaca, SDA, dan bencana alam. Yang ketiga faktor ekonomi, yaitu disebabkan oleh pertanian. Yang kedua distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang ketiga depresi ekonomi. Yang keempat pengangguran. Yang kelima kekayaan pribadi dan pemodal besar pemimpin. Selanjutnya ada konflik atau konfigir. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu menonjok. Konflik berbeda dengan kekerasan. Apabila tidak sama pendapatnya, maka akan menimbulkan konflik. Apabila tidak sama pendapatnya, maka akan menimbulkan konflik. Konflik dipengaruhi oleh yang pertama ada diferensiasi sosial, yaitu bentuk-bentuk kelompok yang ada di bumi ini yang berbentuk horizontal atau pengaruh terhadap konflik. Contohnya agama, ras, dan etnis. Yang kedua ada stratifikasi sosial, yaitu kedudukan yang lainnya secara vertikal. Pengaruh dari konflik ada primordialisme, yaitu budaya yang melekat semenjak kita lahir. Primordialisme berasal dari bahasa Latin yaitu primus, yaitu pertama, dan ordia, yaitu ikatan yang melekat, yaitu etis. Konflik berasal dari diferensiasi dan stratifikasi sosial, perbedaan ras dan etnis. Ras adalah ciri-cirinya berhubungan dengan manusia, contohnya kulit putih, hitam, rambut ikal, dan lain-lain. Etnis adalah ciri-cirinya berhubungan dengan budaya, contohnya soto Betawi, rendang, dan lain-lain. Etnosentrisme, yaitu menilai atau mengukur budaya orang lain. Nilai positif dari etnosentrisme yaitu sikap nasionalisme yang tinggi, maka menyebabkan integrasi sosial. Nilai negatifnya menganggap rendah budaya lain. Primordialisme dibagi menjadi 3. Yang pertama agama atau unsur terkecil, menganggap sesuatu itu istimewa. Yang kedua adanya suatu pertahanan kelompok. Yang ketiga adanya suatu nilai. Segi positif dari etnosentrisme, yang pertama menjaga kestabilan dan keutuhan negara, yang kedua mempertinggi semangat patriotisme, yang ketiga mempengaruhi rasa cinta terhadap bangsa. Di dalam konflik ditemukan adanya stratifikasi sosial. 4 dasar pembentukan stratifikasi sosial ada kekuasaan, kehormatan, ekonomi, pendidikan, dan kekayaan. Penyebab stratifikasi adalah apabila dijaga, maka keutuhan negara ini tetap bersatu. Apabila tidak dijaga, maka menimbulkan konflik. Integrasi sosial artinya persamaan. Disintegrasi artinya perpecahan. Politik aliran artinya sebuah kelompok yang biasanya lebih mementingkan sebuah pandangan aliran politik. Yang dicari pada politik yaitu kekuasaan atau untuk mempunyai tujuan untuk mendapat kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu ada kearifan lokal. Definisi kearifan lokal adalah menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari 2 kata, yaitu kearifan yang artinya wisdom dan lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, John M. Chase dan Hasan Sedley. Berikut beberapa poin yang saya ambil dalam pertemuan pelajaran sosiologi. Yang pertama ada interseksi. Interseksi atau irisan atau persilangan adalah persilangan keanggotaan suatu individu atau kelompok sosial baik dari segi agama, suku, gender, status sosial, dan lain-lain dalam suatu keanggotaan masyarakat majemuk. Contoh. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi merupakan bentuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri atas bermacam-macam elemen yaitu agama, suku, gender, status sosial, dan lain-lain. Tujuan dari konsolidasi ini ialah untuk menyatukan tiap-tiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu.
Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu ada minimal terhadap dua pelaku interaksi, yang kedua adanya tujuan yang jelas, yang ketiga ada dimensi waktu, yang keempat adanya kontak sosial. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sesama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti merupakan rangsangan atau pengaruh. Yang keempat ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau keinginan. Yang kelima simpati. Simpati merupakan situasi di mana seorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan orang lain. Yang terakhir ada empati. Empati merupakan wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial primer atau secara langsung maupun sekunder saat tidak secara langsung. Yang kedua adanya komunikasi verbal atau komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga adanya komunikasi nonverbal yaitu komunikasi menggunakan simbol-simbol semisal gestur tubuh atau bahasa isyarat. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Yang kedua ada disosiatif, yaitu sebaliknya proses disosiatif merupakan perlawanan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Syarat berinteraksi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua komunikasi, yaitu orang yang menerima pesan atau informasi dari apa yang disampaikan komunikator. Yang ketiga pesan. Informasi yang akan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat ada media, yaitu sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Yang terakhir ada efek. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial adalah sekumpulan perasaan dalam suatu hal yang berada di hati, pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, salah atau benar dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial menjadi tiga, yaitu ada nilai material, ada nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material yaitu segala yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani manusia. Selanjutnya agen sosialisasi. Agen sosialisasi terdapat 5 agen, yaitu yang pertama ada keluarga, kelompok sebaya, sekolah, media massa, dan lingkungan kerja. Selanjutnya diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembagian kelompok masyarakat secara horizontal. Diferensiasi sosial terbagi menjadi 6, yaitu agama, ras atau suku bangsa, etnis, klan, gender, dan profesi. Untuk menjaga kearifan lokal dari konflik, kita harus menghindari sifat ini. Yang pertama, sifat stereotipe. Stereotip adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Selanjutnya ada sifat etnosentrisme. Sifat etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Yang terakhir ada sifat primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan terhadap ras, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya yang melekat dalam diri individu sejak lahir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.